Hi, so welcome back to my channel, I guess. Hari ini aku bakal ngomongin tentang ngejawabin beberapa pertanyaan kalian sih yang dari video aku yang sebelumnya. Aku lihat di komentarnya itu banyak banget kalian nanyain things and stuffs about jurusan sastra Inggris, dan I'm here today to answer that. Okay, I think this is the kind of rhetorical question that doesn't need any answers, and I think that you should actually know the answer of this, but I get why it still get questioned a lot. Kalau mau masuk sastra Inggris itu kalian setidak-tidaknya harus sudah bisa membaca dan berbicara dengan bahasa Inggris, oke? Setidak-tidaknya, karena bahasa Inggris itu kan sudah dipelajari dari elementary school to high school, first grade until the fucking 12th grade. Bahasa Inggris itu selalu dipelajarin, it's a mandatory lesson. Dan jurusan sastra Inggris itu menerima kalian dengan anggapan bahwa kalian setidak-tidaknya bisa membaca dan bisa berbicara dengan bahasa Inggris, setidak-tidaknya, oke? Kalau misalkan kalian bilang, "Kak, aku lemah banget bahasa Inggrisnya, bisa nggak ya masuk sastra Inggris?" Bisa, selemah apapun itu menurut kalian, asal kalian bisa membaca dan bisa ngomongnya, I think you're good enough, okay? But, tapi kalau misalkan kalian bener-bener yang lemah banget, yang banget, yang kalian sendiri tuh mikirnya kayak, "Oh my god, I cannot do any of this shit. Aduh, aku tuh gak ngerti banget sama bahasa Inggris, aku gak paham. Kayak bedanya 12, terus 20 atau 13 sama 30 itu aku juga gak tahu," gitu. Nah, I don't think you should choose this major because di jurusan sastra Inggris itu kalian gak bakal diajarin bahasa Inggris dari awal, gengs. Karena anggapan jurusan ini atas mahasiswanya itu ya, kita sudah tahu basic dari bahasa Inggris, oke? Kita sudah tahu basicnya, kita at least bisa baca dan bisa ngomongnya. Jadi, kalau misalkan kalian merasa nggak bisa banget, dan kalian merasa bener-bener kayak, aku nggak bisa banget, udah aku nggak bisa, aku pusing gitu ya jangan, because you'll get overwhelmed, actually. Moving on to the second question. Jadi, aku masuk sastra Inggris itu pakai jalur SBMPTN. Aku SMA-nya itu jurusan bahasa, bukan IPS atau IPA, tapi bahasa. SBMPTN-nya 2019 itu masih dibagi saintek sama sosum gitu ya. Nah, aku tes SBMPTN-nya itu yang soshum. Pasti kan sastra Inggris masuk ranah soshum kan. Lintas jurusan ini maksudnya kalian dari SMA-nya dari IPA terus mau ke sastra gitu kan. Iya bisa, I guess. Teman-teman aku banyak yang dia jurusannya IPA, jurusannya saintek pas SMA, tapi masuknya ke sastra Inggris. Like, asal kalian belajar buat SBMPTN-nya tuh yang bener-bener, soalnya karena ini sastra Inggris ya, basicnya tuh ya bahasa Inggris gitu. I think that selama pas sekolah tuh bahasa Inggris kalian oke-oke aja, ya pasti bisa ngejalanin di sastra Inggris gitu. Cuman yang agak susah ya pas SBMPTN-nya. Aku nggak tahu sih SBMPTN tahun berikut, bukan tahun ini ya, karena kalau tahun ini kan nggak ada dibedain tuh saintek sama sosum. Tapi kalau tahun depan, aku nggak tahu SBMPTN tuh bakalan seperti apa tesnya. Tapi yang susah sih pasti tes di SBMPTN-nya, kalau misalkan masih dibagi sosum sama saintek kayak waktu di tahunku. Soalnya kalau kalian dari jurusan saintek terus ngambil SBMPTN yang soshum, ya berat gitu. Soalnya pelajaran dan pertanyaan yang dikeluarin di SBMPTN soshum itu nggak ada selama kalian penjurusan di SMA, ya kan? So yeah, I think that kalau misalkan kalian mau linjur dan kalian merasa kalau itu benar, maksudnya itu passion kalian dan kalian mantap di situ, ya do it, I guess. It's okay, it's good, and it's literally achievable. Like, do what the fuck you want to do, okay? Like, well, let me tell you a secret. I don't actually know. Itu tergantung kalian sendiri.
this is kind of cliche but it is, tergantung kalian sendiri, tergantung kalian masuk ke sastra Inggris itu tujuannya apa. Kalau aku sih, aku masuk sastra Inggris karena emang ya aku cuma bisa bahasa Inggris selama sekolah. Kayak pelajaran lain aku bener-bener goblok dan bodoh dan tolol gitu. Dan cuman bisa pelajaran bahasa Inggris. So I guess, you know what? If I have to get a degree, then I'm gonna get a degree in English literature because that's the only thing I can do. Yeah, okay, don't ask me about prospek kerja, okay? Because I do not know. I'm so sorry about that. Okay. Ya nggak apa-apa gitu, tapi kalau misalkan kalian emang pengen jadi guru bahasa Inggris, mending ambil jurusan pendidikan bahasa Inggris. Soalnya kalau kalian pengen jadi guru, itu kan kalian harus tahu cara mengajar, metode mengajar, terus cara bagaimana membuat kelas itu menyenangkan, bla bla bla. Nah itu semua itu ada course-nya, ada mata kuliahnya kalau kalian masuk ke pendidikan bahasa Inggris. Sedangkan kalau misalkan kalian masuk sastra Inggris, ya nggak ada mata kuliah kayak cara mengajarkan bahasa Inggris gitu, ya nggak ada. Ya cuman kita belajar tentang bahasa Inggris gitu, tentang the language itself, you know, like bukan cara mengajar dan bla 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 gitu. Like I think akan lebih mudah kalau misalkan kalian pengen jadi guru bahasa Inggris, akan sangat-sangat lebih mudah kalau kalian masuk ke pendidikan bahasa Inggris daripada sastra Inggris. Seperti yang udah aku bilang tadi, aku milih jurusan sastra Inggris karena aku cuman bisa bahasa Inggris pas sekolah dulu, pas SMA. Which means aku sedikit banyak sudah lancar ngomong bahasa Inggris sebelum aku masuk ke sastra Inggris. But that doesn't mean I didn't learn anything though. Like I learned a lot of shit in my major. Okay, aku... Halo. Apa? Hah? Apa? Ada ponakan aku, guys. Ben keluar dulu ya. Iya, keluar dulu sana. Ya udah, Ben lihat aja ya kalau gitu ya. Ya. Jangan gangguin lo ya. Ya. Sampai mana tadi gue ngomong? I actually forgot what I was saying, but moving on to next question. Cara untuk belajarnya, aku punya beberapa temen di jurusanku yang noticeable banget kalau bahasa Inggris mereka tuh lemah gitu, dan cara mereka belajar adalah same age tutoring. Mereka nanya-nanya ke teman-temannya, kayak ke teman-teman sejawat yang satu jurusan gitu, terus kayak setiap ada tugas gitu dikerjainnya bareng-bareng, tapi bukan contekan gitu ya, kayak berdiskusi bareng-bareng gitu. Terus kalau misalkan mereka nggak tahu apa, tidak mengerti apa, ya nanya ke temen yang mengerti. Aku juga sering nggak ngerti sama hal-hal yang ada di tugas itu, aku pasti nanya ke temanku yang aku anggap kayak lebih pintar daripada aku gitu. Dan for me, belajar bareng itu kayak apa ya, salah satu metode yang paling efektif gitu. Soalnya kalau kalian belajar sama teman kalian yang kalian sudah nyaman gitu ngobrol sama dia, itu pasti lebih enak gitu. Itu kayak metode paling efektif aja menurut aku untuk memperlancar bahasa Inggris. Karena kan kalau kalian belajar bareng juga bisa berlatih speakingnya kan, kayak you wanna speak English with your friend, kalau misalkan kalian salah ya nggak ada yang ketawa, atau kalian dua-duanya ketawa gitu, karena emang it's just your friend, okay, like kayaknya ini dulu sih, karena pertanyaan kalian juga ternyata nggak banyak banget. I don't know why I think there's so much question, but in fact there isn't. So ya ini dulu. Kalau misalkan kalian ada hal lain yang mau ditanyain, leave it down in the comment down below. Atau kalau misalkan kalian mau mampir ke Instagram aku buat tanya-tanya lebih lanjut, it's here. So yeah, thank you guys for watching, and I'll see you in the next video.